Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka amalan pertama yang harus kita tingkatkan untuk melapangkan rezeki kita adalah takwa kepada Allah. Adapun yang kedua yaitu tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, mencukupi kebutuhannya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, lau rizqtum kama turzaqut thair, tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Dan burung tidak pernah merisaukan rezeki esok hari. Allah menjamin rezeki kepada burung. Amalan yang ketiga yaitu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, untuk mendirikan salat. Dan bersabarlah atas hal itu. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Amalan yang keempat yaitu istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Dan aku berkata, mohonkanlah ampun kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan kepada kalian hujan secara teratur. Dan wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta dan memperbanyak untuk kalian anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Maknanya adalah jalan-jalan rezeki, jalan-jalan sebab kita mendapatkan rezeki akan dilapangkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kelima adalah infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun infak yang engkau keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Apapun infak yang kita keluarkan, yakinlah bahwa itu tidak akan hilang. Justru Allah akan menggantikannya untuk kita rezeki yang berlimpah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu benih. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu benih itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh berbuah 100 biji.
Yudha'ifu liman yasha, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui. Dan sebab terakhir di mana Allah akan menjamin rezeki untuk kita adalah dengan cara menempuh sebab, yaitu dengan cara berusaha, berikhtiar, bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi mencari karunia Allah, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maryam, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Dan goyangkanlah, Allah berfirman kepada Maryam, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya akan gugur kurma-kurma yang masak kepadamu. Maknanya dengan berusaha, berupaya menempuh sebab, ini juga menjadi sebab Allah akan mendatangkan rezeki untuk kita. Kombinasikan 6 amalan ini agar Allah menjamin rezeki kita, yaitu takwa, tawakal, salat, istighfar, infak, dan bekerja atau menempuh sebab. Semoga Allah lapangkan rezeki kita semuanya dengan rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.